wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Laulema. Kali ini bahasan kita masih di pelajaran sosiologi, khususnya kelas 12. Tema kita kali ini masih tentang faktor pendorong perubahan sosial. Jika pada pertemuan sebelumnya kita berbicara mengenai faktor pendorong yang berasal dari dalam atau internal, maka kali ini kita akan berbicara khusus membicarakan faktor pendorong, faktor yang mempercepat terjadinya proses perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat. Baiklah anak-anak sekalian, tadi kita berbicara mengenai faktor internal, faktor penyebab perubahan sosial, faktor pendorong, perubahan sosial yang berasal dari internal atau dari luar masyarakat. Kita berbicara ada 4 dari faktor internal, maka sekarang kita akan berbicara mengenai faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang mempercepat terjadinya perubahan sosial, yang mendorong perubahan sosial yang berasal dari eksternal atau dari luar masyarakat itu sendiri. Faktor eksternal yang pertama yaitu terjadinya perubahan lingkungan fisik atau lingkungan alam di sekitar manusia. Bukankah dengan bertambahnya penduduk yang begitu besar tentu akan membawa dampak pada eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Akibatnya alam mengalami kerusakan dan tentu semuanya akan membawa dampak bagi manusia. Seperti kita lihat sekarang di negara kita, kalau kita menonton TV, maka yang terjadi di isi berita itu kalau musim penghujan yang terjadi di mana-mana adalah banjir dan tanah longsor, dan itu memakan korban harta benda maupun jiwa manusia. Kemudian kalau di musim kemarau, kita lihat berita di semua channel televisi yang ada kebakaran hutan. Sekali lagi itu juga membawa dampak yang luar biasa bagi kesehatan manusia, seperti timbulnya polusi, timbulnya penyakit, timbulnya sesak napas dan lain sebagainya. Kemudian faktor eksternal yang kedua timbulnya perang. Kenapa dia dikatakan faktor eksternal? Karena perang itu penyebabnya tentu dari masyarakat di luar masyarakat kita. Seperti perang kemerdekaan RI tentu penyebabnya Belanda, penyebabnya Jepang. Dan sekali lagi perang itu membawa dampak yang luar biasa terhadap terjadinya perubahan sosial. Kenapa? Karena tentu akan terjadinya perubahan-perubahan kebiasaan, pola-pola lembaga sosial kemasyarakatan, seperti yang mengalami kemenangan dalam peperangan akan memaksakan budayanya untuk dipraktekkan, untuk dijalankan oleh orang-orang yang kalah. Baik, sekarang faktor eksternal yang ketiga, sekali lagi faktor eksternal yang ketiga yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan dari luar melalui 3 proses, yaitu difusi, akulturasi, dan asimilasi. Sekali lagi, faktor yang ketiga, yang eksternal yang ketiga yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan masyarakat lain melalui proses difusi, akulturasi, dan asimilasi. Difusi itu adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu negara ke wilayah negara lainnya. Contoh yang paling gampang, bukankah pengembangan bahasa Indonesia adalah hasil dari serapan budaya-budaya luar? Jadi serapan dari bahasa-bahasa luar, serapan dari bahasa Belanda, dari bahasa Arab, bahkan dari bahasa daerah. Bukankah kita lihat bahwa bakso itu yang berasal dari makanan orang Jawa sekarang sifatnya menasional? Kenapa bisa menasional? Tentu karena ada proses difusi, penyebaran unsur dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Contoh Makassar merupakan makanan khas orang Sulawesi Selatan, sekarang sifatnya menasional. Orang Papua bisa makan coto, bisa orang Ambon bisa suka coto. Semua terjadi karena adanya proses difusi. Nah, setelah terjadinya proses difusi, menyebarnya unsur-unsur kebudayaan dari suatu wilayah ke wilayah lain, maka yang terjadi kemudian terjadinya percampuran antara unsur kebudayaan pendatang, kebudayaan baru dengan kebudayaan lokal. Terjadinya percampuran 2 unsur kebudayaan antara kebudayaan baru dengan kebudayaan lokal, kemudian tanpa menghilangkan ciri kedua kebudayaan tersebut. Itulah yang disebut dengan proses akulturasi. Jadi akulturasi itu adalah percampuran 2 kebudayaan antara unsur kebudayaan baru sebagai kebudayaan pendatang bertemu dengan kebudayaan lokal.
kemudian menghasilkan kebudayaan baru namun tidak menghilangkan ciri kedua kebudayaan tersebut. Contohnya kita lihat bisa sampai hari ini berdiri megah Masjid Demak. Masjid Demak itu adalah wujud dari akulturasi antara kebudayaan Hindu dan kebudayaan Islam. Kemudian Masjid Cheng Ho di Surabaya itu wujud akulturasi antara kebudayaan Cina dengan kebudayaan Islam. Kemudian kita amati di tengah masyarakat kadang-kadang orang beribadah sholat Jumat di masjid menggunakan jubah, kemudian menggunakan sarung, sekaligus menggunakan jas. Nah, tiga pakaian tersebut sebetulnya adalah wujud dari akulturasi. Akulturasi dalam wujud bangunan atau benda-benda, kita lihat bangunan masjid yang bersusun itu sesungguhnya adalah wujud dari bangunan Jawa. Kemudian kita lihat masjid yang tidak memiliki menara, tetapi aksesorisnya berupa beduk. Beduk itu adalah kebudayaan Jaya, bukan kebudayaan Arab dan Islam. Berikutnya, akulturasi bisa berwujud pakaian dan aksesoris yang digunakan. Baju koko atau sekarang disebut dengan baju takwa sesungguhnya adalah wujud akulturasi antara budaya Islam dengan budaya Cina. Kemudian padu-padan antara kebaya, kudung atau jilbab itu ada wujud akulturasi antara budaya Jawa dengan budaya Islam. Kemudian padu-padan antara jubah, sarung dan jas adalah wujud dari akulturasi antara Jawa. Jadi sarung itu berasal dari Jawa, jubahnya dari Arab Islam, kemudian jasnya dari Eropa. Kemudian busana muslim yang wujudnya ketat dan transparan yang dipadu-padankan sesungguhnya adalah akulturasi dari budaya Jawa, Islam dan Eropa. Kemudian kita lihat akulturasi dalam wujud kesenian seperti permainan debus di Banten. Jadi permainan debus itu adalah wujud dari tarian yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Maka sesungguhnya itu adalah wujud akulturasi antara budaya lokal dengan budaya Islam. Contoh yang lainnya seperti tari zaman di Aceh, yaitu tarian yang dipadu-padukan dengan pembacaan salawat dan lain sebagainya. Kemudian akulturasi itu bisa wujud dari makanan seperti bakmi misalnya. Bakmi itu adalah akulturasi dari budaya Jawa dan Cina. Kemudian orang memakan bakmi menggunakan sumpit, maka sumpit itu budaya Cina atau bisa juga budaya Jepang. Kemudian wujud kepercayaan, jadi akulturasi dalam wujud kepercayaan seperti orang Islam yang membaca doa tetapi di saat itu ada asap dupa, ada asap kemenyan, maka sesungguhnya itu akulturasi antara budaya Islam dengan budaya Hindu. Oke, jadi sekarang sesi yang terakhir, jika kita berbicara tadi faktor eksternal yang terakhir yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan masyarakat lain melalui proses difusi, akulturasi maupun asimilasi. Asimilasi itu adalah proses penyesuaian atau pencampuran unsur-unsur kebudayaan individu atau kelompok terhadap kebudayaan setempat dan menghasilkan kebudayaan yang betul-betul baru. Jadi asimilasi itu adalah proses penyesuaian individu atau kelompok atau orang asing terhadap kebudayaan setempat, di mana kelompok asli dan pendatang melebur menjadi satu kesatuan dan menghasilkan kebudayaan yang betul-betul baru yang berbeda dari kebudayaan sebelumnya, baik kebudayaan baru maupun kebudayaan pendatang. Baiklah anak sekalian, jadi itulah tadi faktor pendorong perubahan sosial yang secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa secara garis besar faktor pendorong itu ada dua, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam dan faktor eksternal yang berasal dari luar. Faktor internal itu dipilih lagi, antara lain ada bertambah dan berkurangnya penduduk, kemudian penemuan baru dan wujud discovery dan invention, kemudian terjadinya pemberontakan di dalam masyarakat, kemudian berikutnya ada faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar, wujudnya adalah perubahan alam berupa bencana, kemudian terjadinya peperangan, kemudian masuknya unsur-unsur kebudayaan baru yang berasal dari luar melalui tiga proses yaitu difusi, akulturasi dan asimilasi. Baiklah anak-anak sekalian, kiranya kita cukupkan materi pembahasan kita terkait dengan faktor pendorong perubahan sosial. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.